Masih di Fakta 62, wacana kenaikan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan kembali hangat diperbincangkan. Sebagian warga menentang rencana kenaikan berdasarkan NIK di tahun 2025 mendatang. Wacana peningkatan tarif KRL berdasarkan NIK memang sudah lama dibahas. Tetapi ketika rencana diberlakukan tahun depan mulai dikemukakan, timbul berbagai reaksi publik. Kalau saya sih nggak setuju ya, kasihan yang sekarang aja bahan-bahan pokok tuh udah mahal. Ditambah lagi kalau kereta, sarana angkutan umum kasihan yang udah-udah sih gitu. Kalau yang udah-udah aja ikutin yang sekarang-sekarang gitu. Itu kan umum untuk semua kalangan ya, kan kalau kayak gitu jadi ngotak-ngotakin ya. Maksudnya transportasi umum kan emang Untuk umum ya yang ya udah seperti ini aja. Hingga saat ini, tarif KRL Jabodetabek ditentukan secara progresif. Tarif terdiri dari dua komponen, tarif dasar untuk 25 km dan tarif lanjutan untuk setiap 10 km dengan harga Rp3.000. Jika penumpang menggunakan KRL lebih dari 25 km, maka akan dikenai tarif lanjutan Rp1.000 per kilometer. Tarif ini tidak berubah sejak 2017. Sementara PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI mengaku masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan penerapan subsidi tarif kereta KRL berbasis nomor induk kependudukan diterapkan. Sekali lagi kewenangan ada di Kemenhub. Kami hanya sebagai eksekutor saja. Ketika kami harus melakukan satu keputusan, itulah yang akan kami lakukan. Sekali lagi keputusannya ada di Kementerian Perhubungan. Ada nggak sih ketakutan? Kan ini Bapak ngikutin arahan nih dari Kemenhub gitu ya. Ada ketakutan nggak penumpang justru menurun karena ada kebijakan baru ini gitu? Saya kira tidak seperti itu ya. Jadi hanya karena sekali lagi belum ada arahan terkait dengan hal tersebut sehingga kami belum bisa memberikan statement apapun ke publik. Belakangan viral di media sosial, warga mengunggah terkait rencana pemerintah untuk menggunakan NIK sebagai patokan subsidi yang akan diberikan. Warga ramai-ramai mengeluhkan hal tersebut karena tidak diiringi dengan fasilitas yang lebih baik untuk pengguna komuter lain. Menurut pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, rencana pemerintah mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek. Berdasarkan NIK, per tahun 2025 akan banyak menuai penolakan. Yang pertama, subsidi itu memang harus diharapkan tepat pada orang yang berkemampuan tertentu masing-masing level kan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari segi lain, dari segi transportasi massal ya, transportasi massal itu sendiri sebetulnya itu sudah merupakan upaya untuk mensubsidi. Artinya setiap orang yang berusaha ikut di situ dia sedang menikmati subsidi dari pemerintah tanpa merugikan pemerintah karena ini kan cost-nya kan dihitung dari quantity ya, dari banyaknya ini. Nah itu satu. Dan yang kedua mengenai data pribadi itu pihak pemerintah pada tanda kutip harus mengapresiasi bahwa harus ada concern publik untuk pemakaian data. Sebenarnya di mana-mana di luar negeri gitu. Kita nggak bisa ujuk-ujuk walaupun pejabat terus cek ya. Kecuali Anda terbukti sedang melakukan pelanggaran teroris atau apa, itu punya hak khusus. KRL Jabodetabek merupakan salah satu moda transportasi vital bagi masyarakat kelas menengah bawah. Apabila kebijakan ini tetap diberlakukan, maka akan memberikan dampak kepada kelompok masyarakat karena akan mengurangi daya beli masyarakat. Perlu dipikirkan bagaimana subsidi yang tepat sasaran diberikan pada KRL Jabodetabek. Meskipun ini juga lumayan pro dan kontra mengingat ketika diluncurkan saat ini diwacanakan pada saat yang kurang tepat, yaitu layanan, kita tahu layanan KRL sekarang justru banyak kekurangannya. Katakanlah kalau pagi hari itu yang satu rangkaian 12 kereta sekarang sudah menurun, ada yang 10 dan 8 sehingga berdesak-desakan, sementara penggunanya masih tetap. Selain akan mengakibatkan kesenjangan, penggunaan NIK juga dinilai kurang tepat karena instansi terkait lebih mudah mengakses data pribadi penumpang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.